The Purpose Driven Life karya Rick Warren, diterjemahkan oleh Paulus Adiwijaya, dibacakan oleh Sonardo Envantius. Hari ke-28, judul Perlu Waktu. Ayat untuk judul dari Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Filipi 1 ayat 6. Saya yakin bahwa Allah yang telah memulai pekerjaan baik di dalam saudara akan terus menolong saudara tumbuh di dalam kasih karunia-Nya sampai pekerjaannya itu selesai pada hari Yesus Kristus datang lagi. Tidak ada jalan pintas menuju kedewasaan. Dibutuhkan bertahun-tahun bagi kita untuk bertumbuh menuju kedewasaan, dan dibutuhkan semusim penuh bagi buah-buahan untuk menjadi tua dan matang. Hal yang sama berlaku untuk buah-buah roh. Pengembangan karakter yang serupa dengan Kristus tidak bisa tergesa-gesa. Pertumbuhan rohani, seperti halnya pertumbuhan fisik, membutuhkan waktu. Bila Anda mencoba untuk mematangkan buah dengan cepat, buah itu kehilangan rasanya. Di Amerika, tomat biasanya diambil belum matang, sehingga buah itu tidak akan membusuk selama pengiriman ke toko-toko. Lalu sebelum dijual, tomat-tomat yang hijau ini disemprot dengan gas CO2 untuk membuatnya merah dengan segera. Tomat-tomat yang digas bisa dimakan, tetapi rasanya tidak bisa menandingi rasa tomat yang masak di pohon yang dibiarkan matang secara perlahan. Sementara kita khawatir tentang seberapa cepat kita bertumbuh, Allah memperhatikan seberapa kuat kita bertumbuh. Allah memandang kehidupan kita dari dan untuk kekekalan. Karena itu, Dia tidak pernah tergesa-gesa. Lane Adams pernah membandingkan proses pertumbuhan rohani kita dengan strategi yang digunakan sekutu dalam Perang Dunia Kedua untuk membebaskan pulau-pulau di Pasifik Selatan. Pertama, mereka akan mengurangi kekuatan sebuah pulau dengan memperlemah perlawanan, yaitu menembaki kubu pertahanan musuh dengan bom-bom dari kapal-kapal lepas pantai. Berikutnya, sebuah kelompok kecil marinir akan menyerbu pulau tersebut dan mendirikan sebuah pangkalan, yakni sebuah bagian kecil dari pulau tersebut yang bisa mereka kendalikan. Segera setelah pangkalan tersebut diperoleh, mereka akan memulai proses yang lama untuk membebaskan sisa pulau itu, sedikit demi sedikit wilayah. Akhirnya, keseluruhan pulau akan dikuasai, tetapi bukan tanpa beberapa pertempuran yang merugikan. Adams menarik persamaan ini. Sebelum Kristus memasuki kehidupan kita pada saat pertobatan, Dia kadang harus mengurangi kekuatan dengan mengizinkan munculnya masalah-masalah yang tidak bisa kita tanggulangi. Walaupun beberapa orang membuka kehidupan mereka kepada Kristus saat pertama kali Dia mengetuk pintu, sebagian besar dari kita melawan dan bertahan. Pengalaman kita sebelum pertobatan adalah perkataan Yesus, "Lihatlah, aku berdiri di depan pintu dan mengebom." Ketika Anda membuka diri Anda kepada Kristus, Allah mendapatkan sebuah pangkalan di dalam kehidupan Anda. Anda mungkin mengira bahwa Anda telah menyerahkan seluruh kehidupan Anda kepada Dia. Tetapi yang sebenarnya ialah, ada banyak hal dalam kehidupan Anda yang bahkan tidak Anda sadari. Anda hanya bisa memberi kepada Allah sebanyak yang Anda pahami pada waktu itu. Itu tidak apa-apa. Begitu Kristus diserahi sebuah pangkalan, Dia memulai operasi untuk mengambil alih lebih banyak dan lebih banyak wilayah sampai seluruh kehidupan Anda sepenuhnya menjadi milik Anda. Akan ada pergumulan dan pertempuran, tetapi hasilnya tidak akan pernah meragukan. Allah telah berjanji bahwa Allah sendiri yang memulai pekerjaan yang baik itu padamu. Dan saya yakin Ia akan meneruskan pekerjaan itu sampai selesai. Pemuritan merupakan proses menjadi serupa dengan Kristus. Alkitab berkata, sampai kita semua telah mencapai kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Keserupaan dengan Kristus merupakan tujuan akhir Anda, tetapi perjalanan Anda akan berlangsung seumur hidup. Sejauh ini, kita telah melihat bahwa perjalanan ini meliputi percaya, dalam kurung melalui penyembahan, menjadi anggota, dalam kurung melalui persekutuan,
dan pantas melalui pemuritan. Setiap hari, Allah ingin agar Anda menjadi lebih menyerupai Dia. Kalian sudah mulai menjalani hidup yang baru, di mana kalian menjadikan manusia baru dan sedang menjadi serupa dengan oknum yang menciptakan kalian. Zaman ini kita terobsesi dengan kecepatan, tapi Allah lebih tertarik pada kekuatan dan stabilitas ketimbang kecepatan. Kita ingin hasil yang cepat, jalan pintas, solusi di tempat. Kita menginginkan sebuah khotbah, sebuah seminar, atau sebuah pengalaman yang akan dengan cepat memecahkan semua masalah, menyingkirkan semua pencobaan, dan melepaskan kita dari semua penderitaan yang berkembang. Tetapi kedewasaan yang sejati tidak pernah dihasilkan dari satu pengalaman tunggal, tidak peduli betapa hebatnya atau mengharukannya pengalaman itu. Pertumbuhan itu berlangsung secara berangsur-angsur. Alkitab berkata, kehidupan kita secara berangsur-angsur menjadi semakin terang dan semakin indah ketika Allah memasuki kehidupan kita dan kita menjadi serupa dengan Dia. Mengapa memerlukan waktu begitu lama? Meski Allah bisa dengan segera mengubah kita, Dia telah memilih untuk mengembangkan kita secara perlahan. Yesus tidak tergesa-gesa dalam mengembangkan para murid-Nya. Sama seperti Allah membiarkan orang-orang Israel mengambil alih tanah perjanjian, sedikit demi sedikit, supaya mereka tidak kewalahan. Dia lebih suka bekerja dengan langkah-langkah yang makin hari makin maju di dalam kehidupan kita. Mengapa perlu waktu begitu lama untuk berubah dan bertumbuh? Ada beberapa alasan. Kita merupakan orang-orang yang lambat belajar. Kita seringkali harus belajar ulang sebuah pelajaran 40 atau 50 kali untuk benar-benar memahaminya. Masalah-masalah tetap terjadi kembali, dan kita pikir, jangan lagi, aku telah mengetahui itu. Tetapi Allah lebih mengetahui. Sejarah Israel menggambarkan betapa cepatnya kita melupakan pelajaran-pelajaran yang Allah ajarkan pada kita dan betapa cepatnya kita kembali pada pola lama perilaku kita. Kita perlu pengalaman yang berulang-ulang. Kita punya banyak hal untuk kita belajar tinggalkan. Banyak orang pergi ke seorang konselor dengan suatu masalah pribadi atau masalah hubungan yang sudah berkembang bertahun-tahun dan berkata, "Saya perlu Anda untuk memperbaiki saya. Saya memiliki waktu 1 jam." Mereka dengan naif mengharapkan pemecahan yang cepat untuk kesulitan yang lama dan berakar dalam. Karena sebagian besar masalah kita dan segala kebiasaan buruk kita tidak berkembang dalam semalam, tidaklah masuk akal untuk mengharapkannya menyingkir dengan segera. Tidak ada obat, doa, atau prinsip yang akan dengan cepat menghapuskan kerusakan dari sekian tahun. Dibutuhkan kerja keras untuk membuang dan mengganti. Alkitab menyebutnya menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Walaupun Anda diberi sifat yang sama sekali baru pada saat bertobatan, Anda masih memiliki kebiasaan-kebiasaan, pola-pola, dan praktik-praktik lama yang perlu dibuang dan diganti. Kita takut untuk dengan rendah hati menghadapi kebenaran tentang diri kita sendiri. Saya telah menunjukkan bahwa kebenaran akan memerdekakan kita, tetapi seringkali kebenaran lebih dulu membuat kita sakit. Rasa takut terhadap apa yang mungkin kita temukan jika kita dengan jujur menghadapi berbagai cacat karakter kita, membuat kita tetap tinggal di dalam penjara penyangkalan. Hanya ketika Allah diizinkan untuk memancarkan terang kebenarannya atas kesalahan, kegagalan, dan kesukaran kita bisa mulai mengatasinya. Karena itu, kita tidak bisa bertumbuh tanpa sikap rendah hati dan mau diajar. Pertumbuhan seringkali menyakitkan dan menakutkan. Tidak ada pertumbuhan tanpa perubahan. Tidak ada perubahan tanpa ketakutan atau kehilangan. Dan tidak ada kehilangan tanpa rasa sakit. Setiap perubahan menimbulkan suatu macam kehilangan. Anda harus membiarkan pergi cara-cara lama untuk mengalami yang baru. Kita takut kehilangan cara-cara lama. Bahkan seandainya cara-cara lama kita menipu diri sendiri. Karena seperti sepasang sepatu yang jebol, sepatu tersebut setidaknya nyaman dan terbiasa dipakai. Orang seringkali membangun identitas mereka di sekitar kelemahan mereka. Kita berkata, persis seperti aku kalau ... dan seperti itulah aku. Kecemasan yang tidak disadari itu adalah seandainya saya membuang kebiasaan saya.
luka hati saya, atau kesukaran saya? Akan seperti apa saya? Ketakutan ini bisa memperlambat pertumbuhan Anda secara pasti. Kebiasaan membutuhkan waktu untuk berkembang. Ingatlah bahwa karakter Anda merupakan keseluruhan kebiasaan Anda. Anda tidak bisa menyatakan diri baik kalau Anda tidak mempunyai kebiasaan baik hati, yakni Anda menunjukkan kebaikan bahkan tanpa memikirkannya. Anda tidak bisa menyatakan diri memiliki integritas sebelum kebiasaan Anda ialah selalu jujur. Seorang suami yang setia pada istrinya dalam sebagian besar waktunya sama sekali tidaklah setia. Kebiasaan Anda menentukan karakter Anda. Hanya ada satu cara untuk mengembangkan kebiasaan-kebiasaan karakter yang serupa dengan Kristus. Anda harus mempraktikannya, dan ini membutuhkan waktu. Tidak ada kebiasaan-kebiasaan instan. Paulus mendorong Timotius, lakukanlah hal-hal ini. Abdikan hidupmu untuk melakukannya, sehingga semua orang bisa melihat kemajuanmu. Jika Anda mempraktikkan sesuatu berulang-ulang kali, Anda menjadi mahir melakukannya. Pengulangan merupakan induk dari karakter dan keterampilan. Kebiasaan membangun karakter ini sering disebut disiplin rohani. Dan ada banyak buku luar biasa yang bisa mengajar Anda bagaimana melakukannya. Lihat Appendix 2 untuk daftar bacaan yang dianjurkan untuk pertumbuhan rohani. Jangan tergesa-gesa. Ketika Anda bertumbuh menuju kedewasaan rohani, ada beberapa cara untuk bekerja sama dengan Allah dalam proses tersebut. Percayalah bahwa Allah sedang bekerja di dalam kehidupan Anda, bahkan ketika Anda tidak merasakannya. Pertumbuhan rohani kadang merupakan pekerjaan yang membosankan, satu langkah kecil setiap kali. Menantikan kemajuan yang berangsur-angsur. Alkitab mengatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada juga musim-musim di dalam kehidupan Anda. Kadang Anda akan mengalami ledakan pertumbuhan yang singkat dan hebat. Musim semi, yang diikuti oleh suatu masa penstabilan dan ujian, musim gugur dan musim dingin. Bagaimana dengan masalah-masalah, kebiasaan-kebiasaan, dan luka-luka hati yang Anda ingin agar disingkirkan secara mukjizat? Boleh saja berdoa untuk suatu mukjizat, tetapi jangan kecewa jika jawabannya datang melalui perubahan secara bertahap. Dengan lewatnya waktu, sebuah aliran air yang lambat dan stabil dapat mengikis batu karang yang terkeras dan membuat batu yang sangat besar menjadi kerikil. Dengan lewatnya waktu, satu benih kecil bisa menjadi pohon yang sangat besar dan tingginya 350 kaki. Milikilah sebuah buku catatan atau jurnal dari pelajaran-pelajaran yang dipelajari. Ini bukanlah catatan harian yang berisi peristiwa-peristiwa, tetapi sebuah catatan dari apa yang sedang Anda pelajari. Tulislah berbagai wawasan dan pelajaran-pelajaran tentang kehidupan yang Allah ajarkan kepada Anda tentang Dia, tentang diri Anda sendiri, tentang kehidupan, hubungan, dan segala sesuatu lainnya. Catatlah hal-hal ini sehingga Anda bisa meninjaunya lagi, serta mengingatnya, serta mewariskannya kepada generasi berikut. Alasan kita harus belajar kembali beberapa pelajaran adalah karena kita melupakannya. Dengan meninjau kembali jurnal rohani Anda secara teratur, Anda bisa terhindar dari banyak penderitaan dan luka hati yang tidak perlu. Alkitab mengatakan, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Bersabarlah dengan Allah dan dengan diri Anda sendiri. Salah satu kegagalan hidup adalah karena waktu Allah jarang sekali sama dengan waktu kita. Kita seringkali tergesa-gesa, sementara Allah tidak. Anda mungkin merasa frustasi dengan kemajuan yang tampaknya lambat yang sedang Anda buat dalam kehidupan. Ingatlah bahwa Allah tidak pernah tergesa-gesa, tetapi Dia selalu tepat waktu. Dia akan memakai seluruh hidup Anda untuk mempersiapkan Anda bagi peranan Anda di dalam kehidupan. Alkitab dipenuhi dengan contoh-contoh bagaimana Allah menggunakan suatu proses panjang untuk mengembangkan karakter, khususnya di dalam diri para pemimpin. Dia mengambil waktu 80 tahun untuk mempersiapkan Musa, termasuk 40 tahun di padang gurun. Selama 14.600 hari, Musa tetap menanti dan bertanya dalam hati, apakah sudah tiba waktunya?
Tetapi Allah tetap berkata, belum. Berbeda dengan judul-judul buku populer, tidak ada langkah-langkah mudah menuju kedewasaan atau rahasia-rahasia untuk menjadi orang suci secara instan. Ketika Allah ingin membuat sebuah jamur, Dia melakukannya semalam. Tetapi ketika Dia ingin membuat sebuah pohon tarbantin raksasa, Dia perlu waktu 100 tahun. Orang-orang besar bertumbuh melalui pergumulan dan badai dan musim-musim penderitaan. Bersabarlah dengan proses tersebut. Yakobus memberi nasihat, jangan mencoba melepaskan diri dari sesuatu sebelum waktunya. Biarkanlah ia bekerja supaya kamu menjadi dewasa dan berkembang dengan baik. Jangan menjadi kecil hati. Ketika Habakuk menjadi sedih karena dia mengira Allah tidak bertindak dengan cukup cepat, Allah mengatakan hal ini. Segala hal yang telah kurencanakan ini tidak akan terjadi dengan segera. Meskipun demikian, pasti saat penggenapan penglihatan itu akan tiba. Jika tampaknya lambat, janganlah putus asa, karena semua itu pasti akan terjadi. Bersabarlah. Semua itu tidak akan terlambat, barang sehari pun. Suatu penundaan bukan berarti penolakan dari Allah. Ingatlah, seberapa jauh Anda telah datang, bukan hanya seberapa jauh Anda harus pergi. Anda tidak berada di tempat yang Anda inginkan, tetapi Anda juga tidak berada di tempat yang biasanya Anda berada. Bertahun-tahun lalu, orang mengenakan kancing yang populer dengan huruf-huruf PB, PG, IN, F, W, M, Y. Ini merupakan singkatan dari Please be patient, God is not finished with me yet. Artinya, bersabarlah, Allah belum selesai dengan saya. Allah juga belum selesai dengan Anda, jadi tetaplah maju. Bahkan siput mencapai bahtera karena tekun. Pokok untuk direnungkan. Tidak ada jalan pintas menuju kedewasaan. Ayat untuk diingat dari Filipi 1 ayat 6. Allah sendiri yang memulai pekerjaan yang baik itu padamu, dan saya yakin Ia akan meneruskan pekerjaan itu sampai selesai pada hari Kristus Yesus datang kembali. Pertanyaan untuk dipikirkan. Dalam bidang manakah dari pertumbuhan rohani saya yang saya perlu menjadi lebih sabar dan tekun?